Suatu perusahaan sedang mengalami penurunan atau bad management, dan kondisi perekonomian, sehingga karyawan menanggung beban perusahaan seperti 1 bulan gaji untuk hidup selama 2 bulan. Bagaimana HR menyikapi hal tersebut? Baik. Ya. Andaikan saya berada dalam posisi HR di perusahaan tersebut, maka saya tidak akan mendukung sikap atau tindakan seperti ini. Beban karyawan 1 bulan upah itu untuk hidup selama 2 bulan. Bagi saya ini adalah sebuah tindakan yang tidak fair, tidak adil. Kenapa? Karena karyawan dia bebannya sudah cukup banyak. Maksud saya tingkat kekuatan mereka secara finansial, secara ekonomi itu jauh sekali, bukan sekedar jauh Pak, punya panjang. Jauh sekali di bawah manajemennya, di bawah perusahaan atau pengusahanya, Dan terbatas. dan sangat terbatas. Ya, seberat-beratnya, sesusah-susahnya pihak pengusaha biasanya atau sebagian besar bahkan hampir semua mereka masih bisa makan di restoran-restoran mewah. Mobilnya juga masih mewah-mewah, rumahnya di daerah elit, ya kan? Tetapi karyawan di level bawah yang mengandalkan hanya kepada upah dia setiap bulan, apalagi kalau levelnya marginal, masih berada di UMK dan sekitarnya, itu upah 1 bulan disuruh sampai mengcover 2 bulan. mengcover kehidupan dia 2 bulan. Padahal untuk yang upah sekarang saja belum tentu dia cukup. Ya kan, 1 bulan hidup masih utang sana sini. Dan ini bukan tindakan yang bagus, bukan tindakan yang fair. Maka kalau saya sebagai HR, pada saat perusahaan sedang mengalami permasalahan dari sisi ekonomi, misalkan terkendala bisnisnya menurun dan sebagainya, maka kalau ini sudah menyangkut kepada masalah karyawan, kalau memang sudah tak sanggup, segera lepaskan. Dirilis saja. Segera dirilis supaya mereka terputus hubungan kerjanya, paling tidak mereka masih terima uang saku dalam bentuk kompensasi PHK tadi, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya atau mereka bisa mulai berusaha atau melamar kerja. Jangan digantung. Ini yang sedih nih Pak, jangan digantung. Menggantungkan hubungan. Nah, jangan digantung, ini yang nggak enak ya. Ada beberapa perusahaan yang lebih parah lagi nih. Ini berhubungan dengan kasus yang lagi cukup ketren beberapa waktu lalu, mungkin beberapa bulan lalu. Ada sebuah institusi yang sangat besar yang direksinya sedang kena masalah pidana. Sekarang sedang proses pidananya itu bahkan kalau nggak salah diarahkan kepada tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Money laundering money laundering. Nah, direksi-direksi yang kena masalah seperti itu, dan yang saya dengar sekarang si karyawannya yang jumlahnya ada 1.000 lebih, itu sudah berapa bulan ini nggak dibayar upahnya. Nah ini kan menarik, buat saya ini sesuatu yang sungguh tidak patut didukung. Jauh dari rasa keadilan. Jauh sekali gitu. Gara-gara direksinya kena masalah hukum, karyawannya yang ribuan terus tiba-tiba nggak makan semua. Nggak makan semua, terus dia diusir dari kontrakannya, anaknya jadi putus sekolah. Ya. Tidak ada penyelesaian. Nggak ada penyelesaian. Pesangon pun. Pesangonnya nggak ada. Bahkan yang lebih ngeri lagi, salah seorang relasinya itu sempat berdiskusi sama saya. Maksudnya kelompok dekatnya mereka itu di HR sempat ngobrol sama saya, kemudian menyampaikan bahwa perusahaan diwakili oleh HR-nya membuat pengumuman bagi karyawan yang mau menunggu, yang masih tetap pengen melanjutkan hubungan kerja, maka silakan menunggu, tidak ada pembayaran upah sampai urusan selesai. Kalau nggak mau menunggu, silakan mengajukan surat pengunduran diri dan keluar. Coba. Terus bagaimana dengan kehidupan mereka? Mengundurkan diri dan keluar, nggak pakai dibayar, kan sama-sama nggak enaknya tuh. Dilema ya. Jadi yang saya dengar itu ada sekitar 700-an lebih yang sekarang memilih untuk menunggu. Nah, menunggu ini berapa lama gitu loh? Apakah menunggu tanpa kompensasi? Benar. Apakah perusahaan itu atau kalau direksinya yang kena, ya komisarisnya atau pemegang sahamnya nggak pernah berpikir tentang si karyawannya, 700 orang ini dan sebagainya.
Oke. Jadi ini sesuatu yang tidak perlu didukung, apalagi dalam pertanyaan ini disebutkan mengalami penurunan dalam kurung bad management. Nah, kalau bad management ini kan berarti kan kesalahan manajemen. Salah pengelolaan. Salah pengelolaan. Ya biar aja bertanggung jawab manajemennya. Duit dia udah banyak, dia dikasih upah lebih besar, dikasih kenikmatan dan fasilitas yang lebih. Maka kalau dia punya masalah, ya tanggung jawab dia. Ya, Mestinya. harusnya begitu. Jangan bebankan, jangan lemparkan bebannya kepada karyawan. Begitu kurang lebih.